kita tanya lagi nih kepada Bang Ratus tentang kehidupan NU di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kita lihat mungkin Kota Waringin Timur ini daerah di kabupaten, kan daerah di provinsi Kalimantan Tengah, daerah kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Nah, mungkin ada beda dengan daerah-daerah di Jawa yang memang kultur NU-nya tinggi. Nah, kita tanya kepada beliau bagaimana NU di Kota Timur. Ya, saya kira bagaimana NU di Kota Waringin Timur itu bisa kita lihat setidaknya dalam suatu arus, tapi arus tersebut ada beberapa layer. Salah satu layer itu adalah layernya Nahdlatul Ulama dengan segala kultur. Memang kultur NU khususnya di Kalimantan Tengah tidak bisa kita samakan dengan bagaimana dinamikanya kultur NU di daerah Jawa. Itu harus kita maklumi bersama. Oleh karena NU itu mencoba di Kota Waringin Timur itu sebagai nilai yang baru, dan nilai tersebut ditawarkan atau dikomunikasikan dan berusaha diasimilasikan dengan nilai-nilai yang ada yang sudah ratusan tahun hidup di bumi Kalimantan Tengah. Dan NU itu menawarkan sebuah nilai baru, dan alhamdulillah sebagai sebuah nilai baru yang basisnya itu adalah Islam, NU cukup bisa diterima dalam perkembangan sosial kemasyarakatan penduduk Kalimantan Tengah tanpa benturan-benturan atau penolakan-penolakan yang berarti. Ini terus terang sangat membanggakan kita warga Nahdien, karena NU sebagai sebuah organisasi keagamaan kemasyarakatan yang membawa nilai, mungkin saat masuknya NU itu adalah baru, tapi masuknya nilai itu diterima dengan tanpa suatu penolakan yang berarti, sehingga alhamdulillah dari tahun ke tahun dan beberapa dekade yang kita alami ini, alhamdulillah NU bahkan cukup mewarnai dari kehidupan sosial, politik, ekonomi penduduk yang ada di Kalimantan Tengah, dan itu merupakan salah satu sumbangan yang cukup besar bagi kemajuan bumi Kalimantan Tengah yang kita cintai bersama. Mungkin begitu. Tadi telah diterangkan tentang NU di Kotim, di mana NU di Kotim ini mudah diterima oleh masyarakatnya. Dan memang Kotim merupakan daerah yang cukup plural. Jadi semua masyarakat di Indonesia ini banyak berada di Kotim ini, di Sampit, sehingga kemajuannya juga sinergis dengan perkembangan Kota Sampit. Baik Bang Irwan, Bang Haji Irwan, kita melihat perkembangan NU di Kotim ini menjadi warna tersendiri kehidupan masyarakat Kotim, di mana semakin banyak majelis-majelis, semakin banyak pesantren-pesantren dihidupkan. Apa harapan Bang Irwan dengan kultur ini hidup di bumi Hambaringin? Ya, tentunya sebagai warga NU, juga sebagai umat Islam, saya secara pribadi berharap bahwa apapun yang dilakukan melalui gerakan-gerakan NU, melalui majelis-majelisnya, melalui badnum-badnumnya, itu adalah semuanya adalah gerakan-gerakan kemasyarakatan, juga gerakan-gerakan religius yang pada intinya permuarannya satu, yaitu bagaimana kita menjadi
warga Nahdliyin sekaligus menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dan melalui majelis-majelis tersebut tidak lain adalah merupakan wahana atau wasilah riyadhah, bagaimana seorang Islam itu mencapai tingkat ketakwaan yang paling tinggi melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Dan acara-acara keagamaan yang ditawarkan selama ini oleh NU itu merupakan acara-acara keagamaan yang ada basis, baik basisnya secara teologi, secara syariat maupun secara akhlak. Dan insya Allah karena NU ini sudah terbukti perjuangannya di bidang pendidikan dan pemurnian akhlak keislaman kita, insya Allah ke depan melalui majelis-majelis dan pengajiannya masyarakat yang ada di Kota Madiun Timur akan semakin baik bersama gerakan-gerakan itu. Mungkin pemirsa, penjelasan tentang NU yang mudah kita dengar, lugas telah disampaikan beliau. Kita akan membahas tentang struktur. Ini hal yang berbeda karena tadi telah disebutkan bahwa struktur itu di Kotim belum tentu mempunyai kultur yang kuat seperti di Jawa. Belum tentu orang-orang dalam struktur adalah orang-orang yang backgroundnya pesantren. Mereka lebih banyak tentang organisasi. Untuk itu kita persilahkan yang satu ini lewat. Kembali lagi bersama saya Khalid Trisubagio. Kita akan bahas NU lebih detail lagi. Sekarang kita bicara tentang struktur. Nah, struktur ini adalah organisasi jamiahnya. Nanti kita akan bahas ini bersama Bang Haji Iwan. Mungkin saya langsung bertanya nih Bang Haji. Kondisi struktur PCNU di Kotim ini bagaimana? ya saya kira cukup baik, sudah cukup baik, dan sudah bisa merepresentasikan segala lapisan dan golongan yang ada di dalam jamiah ataupun warga Nahdliyin sendiri. Dan kita memang semestinya tidak perlu memperbedakan antara NU struktur dan NU, sebab bagi saya keduanya ini adalah saling melengkapi. Kalau bahasa biologinya itu menjadi simbiosis mutualisme. Dan bukankah karena perbedaan itu kita menjadi saling menutupi, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian diciptakan dari seorang laki-laki dan ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu innama akramakum 'indallahi atqakum. Ayat tersebut semuanya kita sudah, Allah sudah menggambarkan tentang adanya perbedaan, itu sesuatu yang niscaya. Dan ya bagi saya happy ya dengan pengurus di segala lapisan yang ada itu, dan ya saya merasakan kerjasama cukup baik, dan keduanya punya tupoksi yang berbeda-beda kayak pemain sepak bola. Mungkin NU pengurus yang ini lebih cocok di bidang ini, yang ini bidang ini, dan alhamdulillah itu saling menguatkan, dan itu patut kita syukur bersama tentang komposisi jamiah NU yang ada di Kota Madiun. Saya kira Nah, itu tadi. Ini juga ada harapan. Di struktur ini juga ada harapan-harapan, yaitu
masyarakat kita, warga Nahdliyin ini adalah jemaah, dan struktur ini pengurusnya adalah jamiah yang mengelola organisasi sehingga kepentingan warga NU bisa mendapat kemaslahatan dari milik bersama.